Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali jumpa lagi dalam Sapa Senja. Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Pada Sapa Senja sore kita hari ini, temanya adalah pengendalian diri. Pertama-tama kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28. Firman Tuhan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi firman Tuhan katakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Dan kalau kota roboh temboknya itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena berarti kota itu bisa diserang oleh musuh, bisa dikuasai oleh musuh. Berarti pengendalian diri itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali buat kita. Siapapun kita memerlukan pengendalian diri. Mungkin kita katakan, saya orang yang terpelajar, pendidikan saya tinggi. Tetap kita membutuhkan pengendalian diri. Mungkin kita katakan, oh pekerjaan saya baik, jabatan saya tinggi. Atau mungkin kita katakan harta saya melimpah, bisa saya andalkan. Atau ada juga di antara kita yang katakan, tapi iman saya kuat. Tetap saja kita, siapapun itu, membutuhkan pengendalian diri. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan seperti kota yang temboknya roboh. Kita akan hancur kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Saya ambil contoh dari cerita Alkitab, seorang tokoh Alkitab yang banyak kita kenal, yaitu Simson. Kita akan baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang pertama. Firman Tuhan, Simson di Gaza. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Di ayat ini dikatakan Simson melihat perempuan sundal dan menghampiri dia. Simson tidak dapat mengendalikan diri, dalam hal ini adalah dalam masalah seks. Padahal kita tahu Simson ini adalah seseorang yang luar biasa. Dari proses lahirnya, malaikat Tuhan sendiri datang menemui ibunya dan katakan bahwa engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menjadi nazir Allah. Dia yang akan menjadi penyelamat untuk orang Israel. Kemudian kita lihat waktu Simson mulai besar, Roh Allah menguasai Simson, dan dia menjadi seseorang yang sangat kuat, perkasa. Di pasal sebelumnya dikatakan bahwa dengan rahang keledai, Simson itu membunuh 1000 orang Filistin. Kuat, perkasa, luar biasa. Tapi karena Simson tidak dapat mengendalikan dirinya, kita lihat akhir hidupnya. Dia ditangkap, matanya dicungkil, dia dibelenggu dengan 2 rantai. Dan akhirnya dia disuruh melawak di depan ribuan orang Filistin. Matinya sangat mengenaskan. Padahal dia seorang yang besar, diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menguasai dia. Tapi karena tidak dapat mengendalikan diri, akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dan tentu kita ambil pelajaran dari cerita Simson ini. Jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Pengendalian diri ini dalam segala hal. Pertama dalam perkataan kita. Firman Tuhan katakan lidah itu kecil, tapi bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Mari kita belajar berhati-hati dalam setiap perkataan kita. Perkataan kita adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, memperkatakan firman Tuhan. Kemudian harus kita kendalikan juga pikiran kita. Hanya memikirkan firman Tuhan. Kelakuan kita, perbuatan-perbuatan kita
harus kita kendalikan. Mungkin ada kaum wanita, khususnya ibu-ibu yang mengatakan bahwa kalau saya ada sale, ada diskon, ada promo, saya tidak bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itu kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Mintalah pertolongan kepada Roh Kudus. Karena pengendalian itu adalah termasuk buah-buah roh. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Biarlah mulai dari sore hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengendalikan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.